akan mempresentasikan materi prinsip dasar etika akuntan profesional. Perkenalkan, saya Alia Eknur Sabrina, NIM 2305523008 dari Universitas Tikubang Semarang, program studi akuntansi. Isi materi yang pertama, prinsip dasar etika. 2. Kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. 3. Mengatasi ancaman. Prinsip dasar etika. Terdapat 5 prinsip dasar etika untuk akuntan. Adalah yang pertama yaitu integritas. Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas yaitu tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga yaitu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip tersebut untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan. Untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Prinsip yang kelima yaitu prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan yang membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Pada subseksi 111-115 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika. Seorang akuntan mungkin akan menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika. Salah satunya akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian,
akuntan mungkin akan mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan. Dengan yang pertama, dengan pihak dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Lalu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian pihak asosiasi profesi. Selanjutnya dengan pihak regulator. Terakhir dengan pihak penasihat hukum. Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membedakan akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau jika perlu dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik. Seorang akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut. Penjelasan lebih jelas untuk prinsip dasar etika akuntan profesional kita bahas selanjutnya. Materi pertama yaitu prinsip dasar etika. Prinsip integritas. Akuntan harus mematuhi prinsip yang mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas menyeratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut a. berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, b. berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau c. terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip objektivitas. Akuntan harus memenuhi prinsip ini yang mensyaratkan akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan harus patuh terhadap prinsip ini yang mensyaratkan akuntan untuk a. mencapai dan mempertahankan pengetahuan secara keahlian profesional pada level yang disyaratkan. Untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. B. Bertindak bersungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kerahasiaan. Akuntan harus patuh terhadap prinsip ini yang mensyaratkan akuntan
untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. B. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. C. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. D. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja, tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. F. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis, maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Dan G. Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberikan advis dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi. Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika akuntan harus mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak diungkapkan. A. Pengungkapan disyaratkan oleh hukum. Misalnya, 1. Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum. Yang kedua, mengungkapkan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. B. Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja. C. Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum. 1. Untuk memenuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi. Kedua, untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan profesional akuntan dalam proses hukum, atau untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan,
atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi, baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh, dan membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Prinsip selanjutnya yaitu kerangka kerja konseptual. Keadaan yang dihadapi oleh akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, mencakup kerangka kerja konseptual untuk membantu akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah akuntan untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik dilarang oleh kode etik. Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk a. mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, b. mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi dan mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan di seksi 110. Ketika berurusan dengan masalah etika, akuntan harus mempertimbangkan konteks masalah yang muncul atau yang mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam bagian 2 yang relevan dalam keadaan tersebut. Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, akuntan harus 1. mempertimbangkan profesional, mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas profesional, penerapan pertimbangan profesional dilakukan ketika akuntan menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diketahui merupakan suatu prasyarat untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Penentuan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan
pemahaman dan mencapai suatu kesimpulan tentang apakah prinsip dasar etika telah dipenuhi, mensyaratkan juga penerapan pertimbangan profesional. Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh akuntan apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Mempertimbangkan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh akuntan, dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diekspektasikan untuk diketahui oleh akuntan pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang akuntan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan akuntan yang tidak memihak. Selanjutnya, mengidentifikasi ancaman. Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan terhadap dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 120A 2 mencakup contoh umum kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman. Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Yang kedua, ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga, ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Yang keempat, ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.
Yang kelima, ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Selanjutnya, mengevaluasi ancaman. Ketika akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman. Jika dapat diterapkan, keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf 126A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup 1. Persyaratan tata kelola korporat. 2. Persyaratan pendidikan. 2. Persyaratan pendidikan, pelatihan, pengalaman bagi profesi. 3. Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan akuntan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis. 4. Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika. 5. Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator. Jika akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut. Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang 1. Berdampak terhadap level ancaman atau mempengaruhi kesimpulan akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi. Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka akuntan diisyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. Standar independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuransi lainnya. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
yang dijelaskan di paragraf 126A3 juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi. Skeptisisme profesional. Berdasarkan standar audit, standar perikatan review, dan standar perikatan asuransi lainnya yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menetapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuransi lainnya. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan di seksi 110 adalah konsep yang saling berkaitan. Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika baik secara individual dan kolektif mendukung penerapan skeptisisme profesional seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Satu, bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien. Kedua, melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang penyertaan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material, agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang dapat dalam keadaan tersebut. Dengan demikian, akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi dengan penerapan skeptisisme profesional. Objektivitas mensyaratkan akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Sebagai contoh, akuntan mematuhi prinsip objektivitas dengan 1. Mengakui keadaan atau hubungan seperti pendekatan dengan klien yang mungkin mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. 2. Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan akuntan ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien. Dengan demikian, perilaku akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan akuntan memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, akuntan mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara 1. Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat resiko salah saji yang material. 2. Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat. 3. Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut. Dengan demikian, perilaku akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional. Kesimpulan materi, prinsip dasar etika akuntan profesional adalah seorang akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika, di mana tadi sudah dipaparkan terdapat 5 prinsip dasar etika, yaitu yang pertama, prinsip integritas. Yang kedua, prinsip objektivitas. Yang ketiga, yaitu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Lalu yang keempat, yaitu prinsip kerahasiaan. Dan yang kelima, prinsip perilaku profesional. Terdapat berbagai ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika. Tadi juga sudah dipaparkan, yaitu ancaman kepentingan pribadi, kemudian ancaman telaah pribadi, ketiga ancaman advokasi, yang keempat yaitu ancaman kedekatan, yang kelima yaitu ancaman intimidasi. Suatu saat apabila terdapat ancaman, seorang akuntan harus melakukan identifikasi ancaman. Kemudian seorang akuntan harus melakukan evaluasi ancaman. Yang terakhir, seorang akuntan harus mengatasi ancaman. Kemudian, seorang akuntan harus melakukan pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuransi lainnya. Dengan demikian, perilaku akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.